Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 35. Di awal video ini, tentu saja Ujin bertingkah seperti itu bukan alasan, dimana pada saat itu ia berpikir sudah jelas rencananya. Setelah menghabisi seluruh anggota yang hadir, Ryusuho akan mengambil alih Gulda Peli Merchant. Tak kusangka Ryusuho akan mendapat kesempatan untuk mengambil alih Merchant seperti ini. Aku tak bisa membiarkan Peli Merchant jatuh. Aku harus mencegah ini terjadi. Untungnya, hampir semua yang bisa aku lakukan di Nanjang telah selesai. Aku harus kembali ke Dengfeng dan mempersiapkan rencananya. Saat Mujin berpikir seperti itu, Jinhe pun menghampirinya bertanya, "Aku sudah menyelesaikan 2 set push up. Sekarang, aku harus istirahat selama 15 menit sebelum lanjut ke set ketiga kan?" Mujin pun menyimpan suratnya menuturkan, Benar. Anda mengingatnya dengan benar. Bagaimana perasaan Anda tentang latihan teknik losre?" Jinhe yang telah merasakannya pun berkata, Stimulasi dari perkembangan fisik dan penjernihan pikiran. Sepertinya ini sempurna untuk kultivasi mental dan fisik." Mujin yang merasa hasilnya bagus pun tersenyum membalas, "Itulah kekuatan paling utama dari teknik losre. Saya yakin Anda pasti menyukainya. Tidak ada yang pernah mencapai hal ini dalam waktu sebulan saja. Sungguh mengesankan. Hampir tak ada lagi yang bisa saya ajarkan pada Anda." Dan Anda bilang Anda akan segera pergi ya?" Jinhe yang merasa murung pun menimpali. "Benar, Elder bilang sudah tak ada lagi alasan untuk tinggal di Nanjang. Dan ada yang ingin aku katakan. Aku akan jadi lebih kuat. Jadi tolong mari kita sparring lagi nanti ya." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Mujin yang awalnya merasa bersalah karena ia telah menghancurkan seluruh jaringan bisnis keluarga Jaeger di Nanjang pun, kini malah merasa lucu. Hingga ia tersenyum mengulurkan tangannya menuturkan, Saya merasa sangat senang. Tidak seperti sebelumnya. Anda meminta pertandingan sebagai hasil akhir, bukan sadar makna dari hal itu. Itu membuat saya senang. Saya juga akan jadi lebih kuat dan menunggu Anda. Saya menantikan reuni kita." Tentu saja, Jinhe kembali menyalahpahami sikap Mujin, di mana dari pandangannya, Mujin terlihat seperti sedang melamarnya. Dan begitulah cerita keluarga Jaeger meninggalkan provinsi Jiangxi. Mujin pikir Jinhe akan bersedih karena mereka berpisah. Tapi karena Jinhe punya janji untuk bertemu lagi dan tujuan untuk menjadi lebih kuat, wajahnya jadi lebih cerah dari sebelumnya, penuh dengan harapan. Sore itu, saat Mujin mengantar kepergian Jinhe, Mong Beobgang yang menemaninya bertanya, "Kan tugas di sini telah selesai, harusnya kita juga bersiap untuk pulang?" Tanpa melirik ke arahnya, Mujin berkata, "Aku masih punya beberapa hal untuk diurus. Setelah semuanya selesai, aku berencana untuk langsung pergi ke Gulda Peli Merchant." Mong Beobgang yang merasa senang membalas, "Baiklah, kau sudah bekerja keras selama 5 bulan terakhir. Kalau begitu, aku akan kembali ke kuil Solin dulu dengan saudara sendiri lainnya. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Jadi, aku akan mengirim 1-2 orang untuk menemanimu." Mujin yang setuju dengannya pun menimpali, "Baiklah, aku penasaran kabar teman-teman gunung kakek. Dan omong-omong, bagaimana kesehatan kakek?" Mong Beobgang yang telah menemuinya lebih dulu pun menuturkan, "Hah? Maksudmu dengan masalah Yunguang? Ya, dia tidak hanya sehat. Dia bahkan terbang ke sana kemari. Dia berlatih teknik close rank sendiri. Dan berkat nutrisi makanan, berat badannya juga naik drastis. Sulit untuk mengingat betapa lamanya dia dahulu." Mendengar hal itu, Mujin yang menjadi suatu zona kerja yang berpikir, "Tunggu, kakek sampai bisa terbang ke sana kemari? Apakah kakek pulih sepenuhnya? Kakek dulu dipanggil Greatest Genius of the Martial World. Jika dia menghadiri perjamuan sekarang, ia akan jadi bantuan besar bagi kami kan?" Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun segera menulis sebuah surat dan segera menyerahkannya pada Mong Beobgang. "Master, apa aku boleh minta bantuanmu? Saat kau sampai di Guild Shaolin, bisakah kau mengirim surat ini pada kakek? Aku tak bisa mengujinya saat ini, jadi aku minta tolong padamu. Aku punya firasat buruk." Saat dia melihatnya, dia pasti akan segera mengerti. Beberapa hari kemudian di Guild Shaolin, kediaman Grandmaster Hyun Guang,
Mong Beobgang pun menyerahkan surat Mujin padanya. Hingga di saat Mong Beobgang minta maaf karena telah menunggu latihannya, Grandmaster Hyun Guang yang langsung membaca suratnya menuturkan, tidak mengganggu kok. Ini adalah surat dari Mujin. Apa yang lebih penting dari itu? Jadi begitu. Apakah Mujin bilang dia akan langsung pergi ke Guild Heavenly Merchant? Mong Beobgang yang berada di belakangnya berkata, benar, dia langsung pergi menuju Guild Heavenly Merchant dan mampir sebentar ke Gua Shaolin. Grandmaster Hyun Guang menutup suratnya membalas, kalau begitu aku harus menghadiri perjamuan itu juga. Baiklah, mari kita menemuinya di sana. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat Mujin. Aku menantikannya. Dia sudah banyak berkembang selama ini. Bersama dengan Grandmaster Hyun Guang yang membakar suratnya, Mong Beobgang tertawa menimpali. Benar, Mujin banyak mengembangkan ototnya Grandmaster. Di saat yang sama, Mujin yang tengah membereskan barangnya di sekte Budapest berpikir, saat ini suratku harusnya sudah sampai kan? Aku harus cepat-cepat dan bersiap juga. Di saat Mujin berpikir seperti itu, Mak Ji-hyuk di belakangnya berkata, kau sudah bekerja keras Mujin. Mujin pun meliriknya dan senyum membalas, aku pamit sekarang. Tapi aku akan berkunjung dari waktu ke waktu. Terima kasih telah memberikan dukungan selama aku di sini. Mak Ji-hyuk yang merasa terbantu dengan kedatangannya pun dinancang menimpali. Tidak. Faktanya kami sungguh senang ada kau di sini. Kau menyelesaikan tirani dari sekte lokal. Kau bahkan menghancurkan pasukan Dark. Berkat teknik yang kau ajarkan, kami bisa menyelamatkan banyak orang. Tidak ada yang membosankan. Sungguh berkesan dan menyenangkan. Kami, sekte Budapest, dengan setia melaksanakan kehendakmu. Teruslah mengabdikan dirimu untuk menyelamatkan orang lain. Terima kasih, kami akan merindukanmu. Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Mujin yang merasa tersanjung pun menambahi, sampai jumpa di lain waktu. Kami mohon undur diri. Amitabha. Dengan begitu, rombongan Shaolin pun memulai perjalanannya kembali ke kuil. Hingga Mong Haeguan yang duduk di atas kereta kudanya tersenyum menuturkan, tak banyak lawan yang kuat, tapi tempat ini punya jati sendiri. Terima kasih Nanchang, Provinsi Jiangxi. Meski Mujin meninggalkan Nanchang dengan terburu-buru untuk menggantikan Ryu Soho, matahari bersinar seolah beritahu mereka agar tidak perlu tergesa-gesa. Melihat perjalanan mereka dengan penuh hangatan. Selain itu, Mujin juga mempersiapkan rencana lain untuk jaga-jaga, yang buatnya bahkan mengigau di tidurnya. Kemudian, setelah perjalanan selama 3 hari tanpa henti, Mujin dan grupnya pun akhirnya sampai di pusat Denver, di mana Mujin langsung pergi ke Guild Heavenly Merchant secepatnya untuk mengejar waktu perjamuan ulang tahun nenek Yon Gahe. Kini, Ryu Jiguang yang menyambut tangan Mujin menuturkan, Mujin, selamat datang. Lama tak bertemu, tapi kau semakin besar saja ya. Ya, kau rajin seperti biasanya. Terima kasih telah datang di perjamuan ulang tahun ibuku. Masuklah, Mong Hyun Guang menunggumu. Mujin yang tak menduga jika Grandmaster Hyun Guang telah tiba di sana, segera mengikuti Ryu Jiguang yang memandunya sambil berpikir. Jadi semua orang yang hadir di sini memiliki ikatan yang kuat dengan Guild Heavenly Merchant ya. Bagi Ryu Soho, ini adalah kesempatan emas untuk menghabisi mereka semua. Aku harus mencegah korban berjatuhan. Saat Mujin berpikir seperti itu, Grandmaster Hyun Guang yang bersama nenek Gahe datang menyapanya. Wah, bukankah ini Mujin? Mujin yang terkejut dengan kondisinya pun sontak berteriak. Lah, kakek terlihat sangat hebat. Aku bahkan nyaris tak bisa mengenalimu loh. Grandmaster Hyun Guang tertawa menuturkan. Hahaha, ini semua berkat kerja keras semua orang. Banyak yang terjadi sejak pertemuan terakhir kita. Kau sepertinya jadi lebih kuat. Mujin yang merasa malu berkata, nenek, lama tak jumpa. Iya, banyak hal yang terjadi. Nenek Gahe yang merasa gembira dengan kedatangannya pun membalas. Mujin, kau telah banyak berkembang. Begitu pula dengan Seohwa. Melihat perkembangan kalian membuatku merasa bahagia. Grandmaster Hyun Guang di sampingnya menambahi. Potensi dari anak muda sungguh tidak ada batasnya kan? Hohoho. Mendengar hal itu, Mujin yang penasaran bertanya, nenek, apa sudah terjadi pada Dona Seohwa? Nenek Gahe menimpali. Hohoho, tentu saja, hal besar terjadi padanya. Kau tahu, Seohwa kami telah banyak berubah. Di saat yang sama, di kamar Seohwa, pelayan yang menandaninya dengan pakaian mewah dan riasan yang menawan pun menuturkan. Ya ampun, hari ini adalah ulang tahun Elder. Tapi sepertinya Anda telah lebih bahagia ya, Nona. Apa hal baik terjadi? Seohwa yang sudah menunggu hari itu pun tiba berkata, ya, karena ini hari dia kembali.
Pelayannya yang penasaran membalas, siapakah yang Anda maksud itu? Bersamaan dengan ingatannya tentang Mujin yang kembali terlintas di pikirannya. Solwa yang terlihat begitu menawan setelah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 17 kilo pun melangkah pergi menimpali. Mujin, janji yang kita buat hari itu, aku menepatinya. Tentu saja penampilannya yang banyak berubah. Layaknya kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu, membuat Mujin tak bisa menahan rasa terkejutnya ketika mereka bertemu. Anu Nona Solwa, apa Anda sungguh Nona Solwa? Anda berubah drastis, Anda seperti jadi orang yang sangat berbeda. Anda pasti sudah bekerja keras selama ini. Solwa mata Tanjung pun menuturkan, ini semua berkat Mujin yang mengajariku dengan baik sebelum kamu pergi. Mujin pun tersenyum berkata, tetap saja, itu semua berkat usaha Anda dan niat Anda. Saya khawatir Pia di Dengfeng akanlah jatuh terpesona karena Anda. Solwa yang tersipu malu menimpali. Itu sungguh? Bagaimana pendapatmu, Mujin? Mujin yang kurang peka dengan maksudnya pun melanjutkan. Saya bilang, Anda berubah drastis sehingga saya nyaris tak mengenali Anda. Tentu saja, respon Mujin yang seperti itu bukanlah yang diinginkan oleh Solwa. Hingga pelayannya pun mengkode keras Mujin dengan menuturkan, Wah, Anda mengenakan pakaian mewah dan make up yang sempurna. Apa alasan khusus kenapa Anda berdandan begitu cantik hari ini, Nona? Mungkin karena ulang tahun nenek Anda ya? Tapi, apa memang perlu Anda berdandan seperti ini? Orang-orang pasti akan berpikir bahwa ini adalah ulang tahun Anda. Loh? Tentu saja, perkataan si pelayan membuat Mujin tersadar akan respon yang diharapkannya. Hingga Mujin yang merasa jika paling saatnya ia mengatakan pujian seperti itu pun berkata, Nona Solwa, sejak terakhir kali saya melihat Anda sungguh namun belum sempat Mujin menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja Nenek Gah memanggilnya dari belakang. Mujin, apa kamu bisa membantuku sebentar? Mujin yang merasa canggung pun tentu memandang hal itu untuk pergi dari sana. Iya, saya akan segera kembali Nona ya. Seketika itu juga, Solwa yang merasa kecewa dengan gangguan itu pun berkata, aku benci nenek. Malam harinya, di saat perjamuan ulang tahunnya dimulai, Mujin membantu perjamuan dan memeriksa tamu undangannya. Ia tidak tahu penyusup di antara mereka. Ada banyak orang yang harus menjadi konfirmasi sehingga membutuhkan banyak waktu yang lama. Ia juga merasakan betapa berluasnya jaringan Heavenly Merchant, salah satu dari 5 guild merchant terbesar di bawah langit. Hingga sampai terus membantu perjamuannya, Mujin berpikir, akan lebih baik jika tak terjadi apapun. Semoga saja tidak ada pertumbuhan darah. Lagi pula, aku datang bersama orang terkuat di dunia. Sementara itu, Nenek Gah yang sedang bercengkrama dengan Grandmaster Hyun Guang bertanya, Mujin pergi kemana ya? Grandmaster Hyun Guang pun secara asal berkata, sepertinya dia pergi ke toilet mungkin? Nenek Gah yang tak sabar untuk berbincang dengannya pun membalas, ya padahal aku ingin mendengar cerita perjalanannya ke Nancang. Grandmaster Hyun Guang tertawa menimpali, kita akan mendengarkan itu saat dia kembali. Di saat yang sama, Ryu Solo yang tengah mencemaskan rencananya sama sekali tak bisa mengontrol ekspresi wajahnya ketika ia menyindir di sudut perjamuannya. Sehingga kakaknya yang berjuluk Flowing Snow Dragon, anak tertua Ryu Jiguang, kepala Heavenly Merchant cabang Xi'an, Ryu Soryong datang menyapanya. Apa yang kau khawatirkan sampai wajahmu seperti itu? Ryu Solo pun menatapnya menuturkan, tidak. Aku hanya kepikiran tentang pekerjaan. Ryu Soryong yang bersikap ramah bertanya, tak bisakah kau istirahat untuk hari ini saja? Alih-alih menjawabnya, Ryu Solo malah balik bertanya, siapakah Mang Tua di samping Elder? Meskipun sikapnya itu membuat usahanya menjadi canggung, Ryu Soryong tak memberitahunya. Aku tahu ini dari ayah. Dia adalah Mong Hyun Guang. Dulunya dipanggil sebagai jenius terhebat dari Shaolin dan Shaolin Divine Mo. Tapi sekarang, dia kehilangan seluruh kualifikasi martial arts-nya. Namanya dia lumpuh saat melindungi kuya Shaolin dari kultus demonik. Mungkin sekarang, dia hanyalah Mong Tua biasa. Entah bagaimana mereka menjadi dekat. Dan sekarang, dia menjadi teman baik nenek kita. Wajar saja jika kita juga berterima kasih padanya, bukan? Kalau begitu, aku akan menyapa tamu lainnya. Jangan terus-terusan merokok ya. Ini pun diakhiri dengan tepat setelah mengatakan itu, Ryu Soryong pun pergi meninggalkannya sembari berpikir, aku tak pernah mencium bau tembakau ini. Apa ini produk baru? Entah mengapa terasa tidak nyaman.